Salam jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Sekali lagi kita bersama-sama di dalam kebaktian online. Mari jemaat sekalian, saya pimpin di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mulakan. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, kami sadar Tuhan, kasih-Mu terlalu besar untuk kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun Tuhan. Engkau senantiasa berada di sisi kami. Engkau memenuhi segala keperluan dan kehendak yang kami perlukan di dalam hidup kami. Bapa surgawi, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau telah curahkan di dalam kehidupan kami sehingga pada saat ini Tuhan. Dan terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan kepada kami semua daripada segala sakit penyakit dan juga berbahaya. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur dari hadirat-Mu. Kami mengangkatkan pujian dan hormat kami kepada-Mu ya Bapa. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai dari awal hingga akhir kebaktian online kami Tuhan, agar kami semua tertuju hanya pada-Mu dan semuanya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji terimalah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara terkasih, kita puji nama Tuhan, kita dapat berjumpa walaupun melalui orang bilang online kan. So itu tidak menghalang untuk kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. So mari kita persiapkan hati kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa lagu ini. Engkau Tuhan Bapa. Ku miliki kasih-Mu.
Haleluya. Mari pada saat hari ini kita memuji dan bersorak bagi Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Yes, amin. Haleluya. Come on. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Sing it out, bila roh. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Sekali lagi kita nyanyikan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. sekali lagi nyanyikan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku hanya padamu. Haleluya. Come on. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita terus beri yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini
berubah. Kita nyanyikan sebuah lagu yang sungguh indah. Betapa besar kemampuan Tuhan bagi kita, saudara. Mari kita nyanyi yang terbaik bagi Tuhan sebagai korban pujian syukur kita bagi Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan. Oh,
kasih, salam hormat dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen dan juga bukan Kristen menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup ini. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak saudara untuk mempelajari satu teks firman Tuhan, bagaimana Raja Daud menghadapi cabaran di dalam hidupnya. Mari kita membaca dari 2 Samuel pasal 5 dari ayat 17 sampai dengan 25. Saya membacakannya. Tajuknya di sini adalah Daud memukul kala orang Filistin. Ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kala di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerubus musuhku di depanku seperti air menerubus. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentera orang Filistin. Ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Gebal sampai dekat Gezer. Saudara dan saudari, secara keseluruhan teks ini menceritakan bagaimana Daud mengalahkan orang Filistin. Pada masa itu Daud diurapi atau diangkat menjadi raja atas Israel. Tetapi orang-orang Filistin merasa kurang senang di atas pengurapan atau perlantikan bagi Daud menjadi raja atas Israel. Mereka berusaha untuk menangkap Daud. Mereka berusaha untuk membunuh Raja Daud. Lalu apa yang terjadi? Daud, apabila dia mendengar usaha untuk menangkap dan membunuhnya, dia berusaha untuk lari dan menyembunyikan di tempat yang selamat bagi dia. Dan yang menarik di sini, pada ketika dia mengetahui dan dia melarikan diri,
dia mulai berpikir bagaimana dia harus menghadapi musuh ini, cabaran ini. Oke. Dan apa yang Raja Daud buat, dia bukan terus bertindak mengikut kekuatan, kemampuan, dan kebijaksanaannya. Atau barangkali dia terus mencari orang yang dia boleh percaya, yang boleh membantunya. Atau dia mengandalkan kepada pengertian, pemahaman, dan kekuatan dirinya sendiri. Tidak. Apa yang dia buat? Dia bertanya kepada Tuhan. Oke? Dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada orang lain, bertanya daripada orang lain, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Apa pertanyaannya? Apa soalannya kepada Tuhan? Kita dapat membaca dalam ayat 19 di sini, dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apa pertanyaannya di sini? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Itulah pertanyaan-pertanyaan Daud kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar pertanyaan Daud ini. Kemudian dia menjawab. Ini jawaban Tuhan. Tuhan menjawab Daud. Jawabannya adalah berikut. Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Oke. Dalam jawaban Tuhan di sini kita dapat melihat perintahnya disusuli dengan janjinya. Perintahnya apa? Majulah. Dia mau supaya Daud maju melawan. Tetapi perintah itu disusuli dengan janjinya. Janjinya apa? Tuhan berjanji apabila Raja Daud maju, Tuhan berjanji akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangannya. Saudara-saudari, kalau kita akhiri cerita ini, pada akhirnya apabila Raja Daud bertanya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan dan kemudian Tuhan menjawabnya. Dan kemudian bila Raja Daud mentaati perintah Tuhan ini dalam tindakannya yang seterusnya, maka apa yang terjadi? Janji Tuhan ini digenapi. Raja Daud mengalahkan, memukul sampai mati orang Filistin. Apa rahasia yang kita dapat lihat, yang dapat kita pelajari daripada Raja Daud ini terhadap perintah dan janji Tuhan? Kita melihat di sini rahasianya adalah bahwa yang pertama adalah dia bertanya kepada Tuhan. Sebelum dia menghadapi cabaran atau musuh di hadapan, pertama-tama dia bertanya dahulu kepada Tuhan. Ini menunjukkan kesediaan hati Raja Daud. Dia sedia hati mau belajar. Dia mau merendahkan diri. Dia tahu dengan pasti bahwa Tuhan itu adalah sumber segala hikmat, sumber segala penyelesaian, sumber segala pengetahuan, sumber segala sesuatu yang dia perlukan untuk menghadapi musuh, menghadapi cabarannya yang ada di hadapan. Oke? Dan dia bukan hanya bertanya. Akhirnya dia mentaati. Bertanya plus mentaati sama dengan berhasil. Oke? Jadi rasanya ialah bertanya, mentaati, dan dia mendapat kemenangan itu dalam dirinya ketika dia menghadapi musuh ini, yaitu orang Filistin yang berusaha untuk
menangkap, dan membunuhnya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, di sini kita dapat belajar bagaimana Raja Daud menghadapi cabaran atau menghadapi musuhnya sehingga dia dapat memukul kalah, mengalahkan orang Filistin. Bagaimana dengan saudara dan saudari sekarang ini? Saya percaya bahwa setiap kita menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup, cabaran dalam pelayanan, cabaran dalam kepimpinan, cabaran dalam keluarga, cabaran dalam perniagaan ataupun bisnis, cabaran dalam community, cabaran dalam masyarakat, cabaran dalam keuangan, cabaran dalam pendidikan. Inilah cabaran-cabaran yang ada di hadapan. Ketika sudah menghadapi cabaran-cabaran ini, adakah saudara melarikan diri? Adakah saudara membiarkan begitu saja cabaran ini? Atau saudara menghadapinya? Seperti Raja Daud yang menghadapi cabaran ini, musuhnya orang Filistin. Bagaimana kita menghadapi? Tentu saja banyak cara, tetapi dalam konteks firman Tuhan ini kita melihat bahwa ketika Raja Daud menghadapi cabaran, yaitu musuhnya, ada dua perkara yang dia lakukan. Yang pertama, dia bertanya kepada Tuhan. Oke. Kemudian yang kedua, sudah dia bertanya dan Tuhan menjawab, dia mentaatinya. Maksudnya dia melakukan sama seperti yang Tuhan perintahkan. Begitu juga dalam pengalaman kita. Bila sudah menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup ini, pertama-tama kita harus datang kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bertanya kepada Tuhan sama seperti Daud bertanya kepada Tuhan, tetapi mungkin sudah memohon hikmat daripada Tuhan. Bagaimana sudah menghadapi cabaran-cabaran ini? Karena kita percaya bahwa pengetahuan atau ilmu yang ada pada kita mengenai sesuatu perkara itu saja tidak cukup tanpa hikmat yang dapat membantu kita untuk memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang ada sehingga akhirnya semuanya dapat dilalui, dapat dijayakan, dapat diselesaikan, dapat diurus dan ditangani dengan baik. Kemudian bukan hanya memohon hikmat, tapi kita juga harus mengetahui bahwa apabila Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam hidup kita untuk menghadapi sesuatu itu, kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber hikmat, Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini untuk menghadapi musuh-musuh kita, cabaran-cabaran kita yang di hadapan. Dan saya percaya bahwa bagi saudara yang menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup ini, saudara akan menemukan jawabannya di dalam Kristus Yesus. Apabila kita memohon hikmat, kita datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan daripadanya. Mari saya membawa saudara dalam doa. Dan biarkan Roh Kudus bekerja untuk menunjukkan kepada saudara apakah cabaran-cabaran yang saudara sedang hadapi sekarang ini, pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan, permasalahan yang kita sedang hadapi pada saat ini. Kita harus datang kepada Tuhan, kita mohon kuasa dan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi, untuk menerobosi, dan untuk melalui semua ini, sehingga kita mengalami suatu kebahagiaan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, suatu kehidupan yang aman, suatu kehidupan yang bahagia, suatu kehidupan yang damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pertama-tama Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah baca, firman-Mu yang sudah disampaikan, firman-Mu yang sudah dibahaskan, dan mengambil keluar pelajaran-pelajaran dari dalamnya. Khususnya pelajaran yang kami dapat daripada Raja Daud ketika dia menghadapi musuhnya yang merupakan cabaran dalam hidupnya yang membuat dia terpaksa pada satu ketika dia harus melarikan diri dan bersembunyi. Tapi pada akhirnya dia tahu bahwa Tuhan itu sentiasa melihat. Tuhan itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan dia. Tuhan mengambil berat. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Lalu dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Dan jawaban Tuhan inilah yang dapat menolong dia untuk menangani, untuk mengurus, mengalahkan musuh, cabaran di dalam hidupnya. Dan saya berdoa kepada sidang jemaat pada ketika ini Tuhan. Mereka yang sedang mendengar, memperhati, dan mengamati penyampaian firman Tuhan ini. Mereka pun juga tidak terlepas dari seberang cabaran di dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Tuhan mengambil berat tentang hidup mereka. Tuhan berpihak kepada mereka. Tuhan menjadi kawan dan sahabat kepada mereka. Tuhan sentiasa memberikan mereka kekuatan, kuasa, dan hikmat untuk menghadapi. Dan akhirnya mereka terlepas dari semua bebanan pergumulan, kesulitan dan kesusahan ini. Dan yang akhirnya mereka mengalami dan memiliki kemenangan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpujilah Engkau, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Oke, shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan sebentar kita akan memberi uang persembahan maupun uang persepuluhan. Sebelum kita memberi, mari kita semua berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Mari kita semua berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu, merendahkan diri kami, dan ucap syukur Tuhan, karena kami sudah mendengar sesuatu yang baik pagi hari ini. Dan sebagaimana Engkau membawa Raja Daud untuk menang ke atas orang Palestin, begitu juga Engkau akan membawa kami menang di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan bakal memberi uang persembahan maupun uang persepuluhan. Biarlah kiranya Kau menguduskan setiap pemberian kami. Dan kami percaya Tuhan, kepimpinan sidang ini akan menggunakan pakai keuangan yang kami berikan dengan baik bagi memperluaskan pekerjaan Engkau di sekitar kawasan ini. Dan Tuhan, biarlah kiranya Engkau sentiasa memberikan berkat-Mu ke atas setiap jemaat yang ada di sekitar ini, supaya Tuhan, biarlah mereka yang dalam kekurangan Kau akan memberkati mereka. Bahkan setiap mereka yang dalam kesulitan Tuhan, Kau akan menolong. Dan terima kasih Tuhan, dan kami percaya Kau mendengar doa kami. Dan kami siap untuk memberi. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Kita sangat mengucap syukur di atas keberadaan kita pada pagi hari ini, di mana kita dapat melaksanakan ibadah kita secara online. Dan sebelum
kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita bersama-sama untuk mengucapkan yaitu doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa di surga. Allah yang kami kenal dan sembah di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Bapa, kami sangat mengucap syukur di atas kesempatan yang sungguh indah ya Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama memuji, menyembah, mempermuliakan namamu, dan mendengar message yang telah Tuhan sampaikan lewat hambanya, di mana kita dapat sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Juga sebelum kami mengakhiri ibadah online Tuhan, kami mohon untuk hari-hari yang mendatang agar Engkau terus melindungi kami, memimpin kami, agar di hari yang akan datang juga Tuhan kami dapat bertemu di dalam acara online ini juga. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.